Makan pagi namanya sarapan. Nasi uduk atau lontong tahu. Selamat pagi saya ucapkan, semoga Bapak Ibu bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SAK Negeri Duanata, Bapak Kucil SPD yang saat ini berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Agus Pensiono. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta Dewan Staf Karyawan SAK Negeri Duanata. Kabik pun. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita ridho sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini. Terima kasih juga saya ucapkan mewakili Ibu Ratna Aida Sari kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk mengurusi perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Sebelum kita mulai program acara ini, untuk menghemat waktu dan supaya acaranya bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, boleh ya kita sepakati beberapa hal. Yang pertama, mungkin supaya bisa fokus pada jalannya acara, handphone bisa dalam mode getar. Bisa Bapak Ibu? Ya. Oke, yang kedua, kita tahu kita sedang sibuk nih di luar banyak kegiatan, tetapi mungkin bisa meminimalisir gerakan untuk keluar masuk ruangan. Bisa ya, kita sepakati ya. Dan yang ketiga, aktif dalam partisipasi, nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian saya akan bacakan tertib acara di sini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dr. Andes Agus Pensiono, kemudian pemaparan materi oleh Ibu Ratna Aida Sari SPD dan sesi tanya jawab, lalu penutupan. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Semoga Allah meridhoi acara ini dan tujuannya sampai. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Dr. Andes Agus Pensiono. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabik pun. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta pendampingan Ibu Ratna Aida Sari SPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ucapkan banyak terima kasih atas prakasa dari Ibu Ratna Aida Sari ini untuk melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini, yaitu pendampingan. Selawat teriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini rekan kita dari bidang studi matematika yaitu Ibu Ratna Aida Sari ini ingin melaksanakan pendampingan. Tentunya di dalam pelaksanaan ini mudah-mudahan kita harapkan dalam materi-materi yang disampaikan nanti dapat diaplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Untuk itu kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya tentunya dapat mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang serupa seperti Ibu Aida Sari ini. Tentunya untuk setiap guru bidang studi bisa melaksanakan kegiatan pendampingan selaku nantinya akan menjadi guru penggerak di SMP Negeri Duanata. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk melaksanakan pendampingan ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Allah akan selalu meridhoinya.
Itu saja. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sampailah kita pada acara inti dari program diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Bukan hal mudah untuk mencapai pada posisi ini, teman-teman. Jadi, andaikan dalam pemaparannya Ibu Ratna Aidasari memiliki kekurangan, marilah kita tidak fokus pada kekurangan yang dilakukannya. Kita fokus saja pada apa yang beliau sampaikan. Oke, Ibu Ratna Aidasari, saya persilakan untuk memberikan pemaparannya terkait materi budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun. Ya, Bu. Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan tentang modul pengimbasan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Pada kali ini saya ingin memaparkan konsep budaya positif. Pada modul 1, kami mempelajari yang pertama itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Dan setelah itu modul 1.2 mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi dan prakarsa perubahan. Nah, sekarang adalah modul 1.4, Bapak Ibu. Di modul 1.4 ini ada budaya positif. Budaya positif yang akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu. Kita di sekolah ini ada suatu budaya positif yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Setelah itu nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, pada modul 1.4 ini sangat menarik bagi saya Bapak Ibu, karena bisa mencerminkan, oh begini ya seorang guru yang mempunyai budaya positif di kelas itu harus berpihak kepada murid, itu Bapak Ibu. Yang 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol itu saya pun tahu bahwa oh selama ini saya telah salah mengajar. Mengajar dalam arti bukan materi Bapak Ibu. Saya telah salah mendidik anak selama ini. Anak itu mau kita apakan itu sudah digaungkan oleh tokoh Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kita harus berpihak kepada siswa. Baik, saya lanjutkan. Perubahan paradigma belajar yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita ketahui pada saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Iya, nah di kurikulum Merdeka ini kita harus mempelajari karakter anak Bapak Ibu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu mandiri, bernalar kritis, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, disitulah kita tumbuhkan karakter anak didik kita seperti profil pelajar Pancasila. Lanjut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Nah, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid menjadi 3 aspek di sini Bapak Ibu. Yang pertama, kesiapan murid, kesiapan belajar murid. Setelah itu, minat murid,
Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk kesiapan murid itu sendiri adalah kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkatan intelektual IQ. Hal ini lebih pada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi pada bahan ajar itu kita modifikasi Bapak Ibu. Jangan kita monoton dengan metode ceramah saja. Boleh anak itu dengan gaya kinestetik, boleh anak itu dengan kita motivasi dengan ice breaking dan sebagainya, lelucon, agar anak itu menimbulkan dia kesiapan belajar, memacu kesiapan belajarnya. Lanjut, minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah yang pertama Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalkan kata saya tadi dengan humor, setelah itu dengan ice breaking, menciptakan kejutan-kejutan. Nah, di sini kan sepertinya saya pernah melihat ibu guru penggerak kita yang angkatan sebelumnya, yaitu angkatan ketiga, Ibu Yayu Dian Utami. Nah, pelajaran dia sering dia memberikan suatu kejutan-kejutan dengan teka-teki. Sama dia dimunculkan dengan Ibu Yayu itu ditaruh dia di mana di bagian di sekolahan ini, jadi anak-anak itu mencari. Nah, itu akan menimbulkan minat belajar siswa. Apalagi kalau materinya bahasa Inggris, minat belajar siswa itu akan lebih tertarik siswa pada belajar. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Selanjutnya, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan problem based learning. Lanjut, yang ketiga, profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasikan atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Secara umum, gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu yang harus kita pahami pada kurikulum Merdeka ini. Ini saya sudah mempelajari. Yang pertama yaitu visual. Jadi anak itu ada yang gaya belajarnya visual. Visual itu belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, dan organizer. Nah, jadi anak itu Bapak Ibu ada yang dia visual, ada yang hobinya belajar sambil ada musik. Nah itu. Nah ada juga yang anak itu, makanya kita Bapak Ibu diperlukanlah kata saya LCD di dalam kelas masing-masing. Nah itu gunanya anak itu biar tertarik pada materi kita. Jadi dia melihat, oh dia menjadi minat untuk mempelajari materi itu, seperti pelajaran kayak saya sendiri Bapak Ibu ya, matematika ya Bapak Ibu ya. Jadi kan adalah misalnya di situ gambar-gambar untuk menghitung angka-angka. Sepertinya bisa itu anak-anak kalau yang dia memiliki karakter yang visual. Oke, yang kedua auditori. Auditori adalah belajar dengan mendengar. Ada anak yang belajar dengan mendengar. Misalkan mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik, itu auditori. Auditori juga ya, ini boleh untuk guru bahasa Indonesia. Iya.
guru IPS, boleh itu auditori. Nah, selanjutnya kinestetik. Kinestetik adalah belajar sambil melakukan, maksudnya bergerak Bapak Ibu. Misalnya bergerak dan menegangkan tubuh ke kegiatan hands, arm, dan sebagainya. Jadi untuk materi kinestetik ini sudah sering diajarkan kalau saya melihat. Kalau materi saya hanya beberapa saja, karena saya sudah mengikuti guru penggerak. Oh begini materi-materi yang paling bagus untuk anak. Nah, Bu Yayu Dian Utami, dia menggunakan materinya, dia bukan visual kepada anak kinestetik, Bu. Kinestetik berarti anak itu bergerak rame-rame. Kalau mau melihat kelasnya Bu Yayu, main sumput-sumputan sendal, main apa, itu kelasnya Bu Yayu. Nah, jadi kayaknya untuk tipe di SMP 2 Negeri Natar ini kayaknya cocok. Kalau saya sudah mempelajari cenderung ke kinestetik. Boleh juga lah kita memakai yang LCD proyektor, itu bagus. Tapi anak itu lebih cocok munggat-malit ya kesana kesini. Apalagi anak saya yang di kelas 8A namanya Azril, itu hobi dia kalau kinestetik kayak gitu. Kalau dia diem, tegang, ngerjain tugas, misalnya Pak Agus datang, ayo kerjain PR langsung. Nah, itu anak lebih down Bapak Ibu. Nah, disinilah saya belajar dari guru penggerak itu. Oh, berarti selama ini saya salah. Selama ini setelah dari 2009 saya mengajar selama ini salah kepada murid-murid. Oke, selanjutnya. Oke, poin yang kedua yaitu disiplin positif. Ini masih dalam budaya positif ya Bapak Ibu ya. Untuk disiplin positif saya duduk lagi. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sedangkan pendidik juga, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini ada yang disiplin hanya untuk imbalan penghargaan, ada yang untuk takut sama gurunya, dan ada yang untuk biar disanjung gitu. Nah, di situ macam-macam disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berikut contoh nilai kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan ini ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya, beriman bertakwa, mandiri, hormat, integritas. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang harus kita amati dari anak. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya dari budaya positif itu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita ketahui. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup pastinya kita makan, minum ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Yang kedua, kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu yang harus kita bina dan harus kita perhatikan untuk anak didik kita Bapak Ibu. Dan anak didik kita itu, dia ada yang di dalam kelas itu kan, dia merasa ingin disayangi, ada yang merasa ingin diterima dalam kelompoknya, ada yang merasa bahagia itu. Nah, bukan anak itu saja, kita juga memiliki kebutuhan gitu, seperti itu juga Bapak Ibu ya, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, selanjutnya kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusias, tertawa, penguasaan, harga diri,
keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, karena ini waktunya saya sangat sebenarnya saya waktu itu ada memberikan kepada Bapak Ibu memilih kayak poin-poin di mana Bapak Ibu berada kebutuhannya. Nanti bisa diukur gitu. Nah, kalau untuk saat ini Bapak Ibu bisa melihat saja untuk kebutuhan dasar itu Bapak Ibu termasuk dalam yang mana, dan anak-anak juga seperti ini. Jadi intinya 5 kebutuhan dasar manusia itu yang harus kita pahami. Kita berada di mana saat ini? Kalau saya sih kebutuhan dasar saya ingin kesenangan. Kenapa saya memilih kesenangan? Karena memang saya hobi yang namanya refreshing, humoris, antusiasme dan tertawa. Hobi kan saya kalau tertawa. Nah, itu kebutuhan dasar. Selanjutnya yang keberapa ini, motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 bagian. Yang pertama, motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti motivasi ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman. Jadi anak-anak itu motivasinya apa sebenarnya? Jadi di situ bisa kita gali Bapak Ibu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang saya cerminkan dari diri saya Bapak Ibu setelah belajar modul 1.4 ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang pertama, ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, di 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru hendaknya menempatkan diri kita sebagai manajer Bapak Ibu. Kenapa? Karena disitulah anak itu dapat tahu apa kesalahannya, dapat mencari jalan penyelesaiannya bersama-sama kita. Itu. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini, yang pertama, contoh kasus 5 posisi kontrol. Contoh, siswa tidak harusnya ini pakai video, tapi karena ini saya ini pakai paparan saja. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita, posisi kontrol kita yang ini kan sebenarnya yang pertama penghukum ya Bapak Ibu ya. Langsung dia lihat, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu yang tidak benar Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tidak benar posisi kontrol ini? Karena nanti anak itu bersifat mendendam Bapak Ibu. Nanti, oh katanya, awas ya nanti. Nah, itu menghukum. Seperti kejadian saya lah Bapak Ibu, ini saya gali lagi kejadian saya tempo lalu. Oh, berarti saya ini telah salah. Seperti anak kelasnya Bu Naimah waktu Bu Naimah ya, iya. Posisi kontrol saya adalah menghukum. Sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu seperti itu. Saya menghukum dalam arti seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi dulu itu saya ulangan lagi masalah saya itu, anak itu namanya saya juga sudah lupa itu anak. Dinda. Iya, Dinda. Jadi berapa 10 menit mau masuk jam pelajaran itu akan selesai, saya berada di jam terakhir, anak itu baru datang Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru yang tidak tahu apa, langsung kita menghukum dia kan? Iya, anak itu tidak assalamualaikum langsung nyelonong berdua ke belakang. Kalau saya langsung emosi saya dulu masih tinggi, jadi di belakang itu dia itu langsung diam dan saya panggil akhirnya datang dengan make up yang tebal dan anak itu pun tidak mengerjakan tugasnya dan tidak merasa bersalah. Nah, di situ saya menyadari, oh saya salah dengan posisi kontrol menghukum. Saya menghukumnya dengan cara saya bilangin di depan kelas, nah itu make up kamu tebal. Nah, kata saya, ini pipi kamu juga tebal sekali. Coba kamu keluar untuk bersihkan wajah kamu. Nah, di situ sepertinya perkataan saya itu menghukum dia.
Jadi posisi menghukum untuk kita Bapak Ibu tidak boleh. Yang saya pelajari di guru penggerak itu, karena akan bertindak anak itu lebih fatal. Seperti saya halnya ya, dia pulang sekolah bilang kepada ibunya dengan perkataannya, katanya saya gamper dan segala macam. Nah itu dia bisa bertindak fatal kan dengan cara memfitnah dan segala macam. Itu posisi yang harus kita hindari. Jadi sekarang saya berintrospeksi, oh selama ini saya salah terhadap murid. Itu dari kasus Dinda. Nah sekarang pada saat guru penggerak ini adalah anak itu datang tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sekarang saya mulai berubah Bapak Ibu. Iya, saya tidak langsung menghukum anak itu. Kalau kejadian itu kan kita rasanya greget ya. Dia nggak ngerjain PR, nggak pakai sepatu, pakai sendal aja, datangnya terlambat. Udah itu kosong semua langsung greget. Tapi mulai itu saya sudah biasa Bapak Ibu. Sekarang saya bilang, saya panggil, "Nak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR?" Saya diskusi seperti posisi kontrol saya yaitu sebagai manajer. Saya tahu, saya mencari tahu apa penyebabnya, dan saya buka untuk mempertimbangkan solusi bersama. Jadi akhirnya dia mengungkapkan Bapak Ibu, dia tidak punya handphone, dan PR itu saya share kemarin di grup katanya, dan dia juga telat untuk karena tidurnya kemalaman itu saja. Nah jadi di situ posisi kontrol yang manajer sudah alhamdulillah sudah saya jalani. Jadi saya mencari penyebabnya, dia mengetahuinya, dan dia berjanji akan tidak mengulanginya lagi. Nah di situ kita cari solusi bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah beberapa kali ini posisinya ya, untuk kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara Bapak Ibu ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau kalau itu bapak. Nah pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu juga sebenarnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Di situ kita nggak tahu mental anak. Kalau anak itu ya Bu, ini ya guru BK ya. Kalau mental anak itu kita buat rasa bersalah, dia down, dia bisa fatal Bapak Ibu. Misalkan ada kasus yang kayak mana dia bisa fatal atau bunuh diri dan segala macam, tidak mau sekolah lagi, itu tidak boleh juga. Selanjutnya tadi udah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu teman juga sebenarnya tidak boleh. Kita harus bisa sebagai guru memposisikan kita ini sebagai guru tidak boleh juga terlalu seperti anak selalu teman. Kalau teman itu nanti dia bahasa kasarnya dia langsung menyepelekan kita Bapak Ibu ya. Nah itu anak kita, karena anak kita ini unik Bapak Ibu. Jadi kita harus paham apa karakter anak itu. Tuh. Selanjutnya pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan kamu ulangi lagi. Itu pemantau. Agak sedikit mendekati tapi juga kurang. Ya Bapak Ibu, karena dia tidak menanyakan kepada anak sebab akibat kenapa dia tidak mempunyai atribut yang lengkap. Itu posisi pemantau. Nah, yang paling baik adalah posisi manajer Bapak Ibu. Nah, di sini di guru penggerak ini saya belajarlah 5 posisi kontrol ini. Yang menarik ini adalah posisi manajer. Manajer ini dia menanyakan dulu sebab akibat, kata saya tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dan di situ mencari kita sebagai guru dan anak mencari solusi secara bersama-sama. Jadi itu 5 posisi kontrol yang memang harus saya paparkan ke Bapak Ibu. Lebih bagus kalau Bapak Ibu, oh iya ya seperti Bu Ratna itu, saya harus menuntun murid, saya harus berpihak pada murid, saya harus menghamba kepada murid. Saya tadinya ngomong apa sih menghamba, kok kita tunduk sama murid? Menghamba itu bukan berarti tunduk Bapak Ibu.
kita harus menuntun murid dan berpihak pada murid. Itu Bapak Ibu ya. Nah, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Jadi kita harus memahami, kita menjadi harus seperti kontrolnya kita manajer. Jadi jangan menghukum lagi, jangan menjadi seperti teman, membuat rasa bersalah, ya. Selanjutnya, dalam budaya kelas ini ada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di sini saya sudah tahun kemarin saya mau praktikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu atau disebut juga dengan kesepakatan kelas. Pastinya Bapak Ibu sudah belajar ya di situ sudah karena waktu itu Ibu Yayu dan bersama Ibu Retno sudah buat tombol ya Bu ya tentang membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa? Karena hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu, untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan. Ya. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dikit aja. Misalnya kalau kata kita kan baju dikeluarkan atau apa ya. Jadi kita kasih aja sedikit aja yaitu disiplin memakai baju atau disiplin gitu aja. Selanjutnya disiplin kan mencakupnya besar. Disiplin berpakaian, disiplin datang terlambat, datang ke kelas dan sebagainya. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu saya lihat sudah pernah buat keyakinan kelas semua dan di dalam kelas sepertinya sudah dipaparkan untuk keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas saya Bapak Ibu. Yang pertama, nilai keyakinan kelas untuk kelas 8C yaitu datang ke kelas tepat waktu. Setelah itu menjaga kebersihan kelas. Itu yang dipilih oleh kelas 8C. Setelah itu mentaati peraturan kelas, memakai seragam sesuai ketentuan seragam sekolah, sopan santun dan menjaga adab terhadap guru, saling bertoleransi antar sesama kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, di situ anak-anak memilih disiplin kesepakatan kelasnya seperti itu, keyakinan kelasnya Bapak Ibu kelas 8C. Jadi intinya untuk keyakinan kelas ini tidak ada kalimatnya harus positif, jangan menggunakan kalimat tidak, jangan dan sebagainya. Lanjut. Selanjutnya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, saya kemarin membuat videonya, tapi videonya karena ada orang kerja ya disertai itu. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita harus menstabilkan identitas itu dulu. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Bagaimana? Setelah itu menanyakan keyakinan. Ini saya ada contohnya Bapak Ibu. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas? Seperti apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini poin-poin dari segitiga restitusi. Saya sudah buat Bapak Ibu untuk video dari segitiga restitusi, tapi maaf kalau misalnya ada suara-suara yang sumbang. Oke. Ya, ini video saya. Ini video dari menstabilkan identitas. Di situ kita menanya ada apa dengan dirinya, mengapa ada masukan kalau dia itu melakukan suatu kesalahan dengan marah karena bukunya dicoret-coret oleh temannya. Nah, di situ menstabilkan identitas itu kita tanya Bapak Ibu, mengapa Ibu ada pengaduan seperti ini? Hai Cika, tanyanya dengan cara manis, jawab, Cika, kamu kenapa? Nah itu don anak. Ya, jadi kita menstabilkan, Hai Cika, ada apa dengan kamu? Ibu ada laporan loh dari ketua kelas, katanya kamu marah, kamu membentak-bentak teman. Nah nanti anak itu mengungkapkan. Selanjutnya sudah menstabilkan identitas. Ya, kedengaran Bapak Ibu, maaf ya. Validitas tindakan yang salah. Nah, anak itu kita rayu Bapak Ibu untuk mengungkapkan tindakannya yang salah. Kenapa dia itu sampai marahin, sampai anak itu merenung, diam, diri, emosi. Nah, itu anak itu mengungkapkan, saya kesal Bu, katanya. Buku matematika saya dicoret-coret oleh siapa itu temannya itu namanya Nabila, katanya. Oh, kenapa kamu kesal? Nah, kita sebagai guru harus merayu anak itu agar anak itu mengungkapkan isi perasaannya. Nah, itu ya. Selanjutnya sudah menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas itu kita juga harus mendengarkan dulu keluh kesah dia, Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan inilah adalah pokok dari materinya, dari intinya, solusinya untuk anak tersebut. Kita tanya, oh wajar kamu seperti itu. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan bertindak seperti kita, banggain dulu anak itu. Tapi kita tanyain keyakinannya. Apakah keyakinan kamu itu sudah tepat, Nak? Apakah kamu melanggar peraturan dari kelas kita? Nanti anak itu mulai kontrol emosinya Bapak Ibu. Dia mulai ingat dengan, oh iya ya, waktu itu kita kan sudah buat kesepakatan kelas bersama Bu Ratna. Kita tidak boleh marah-marah. Kita tidak saling menyayangi tadi kesepakatan kelas saya Bu ya. Oh berarti saya tidak saling menyayangi bersama teman saya. Nah anak itu menanyakan keyakinan itu memacu guru itu untuk guru memacu anak itu agar respon anak itu kuat. Dia merasa bersalah, merasa bahwa dia telah melanggar kesepakatan kelasnya, yaitu tidak saling sayang menyayangi. Nah sekarang udah saling clear, ya sudah, kalau gitu kamu sudah tahu kan dengan kesepakatan kelas kita? Iya Bu. Nah anak itu merasa bersalah. Jadi apa yang telah kamu langgar Cika? Saya melanggar keyakinan kelas kita Bu, yaitu saling menyayangi sesama teman. Iya. Kamu sudah paham kan? Iya Bu. Nanti saya akan meminta maaf kepada teman yang saya marah-marah tadi. Nah akhirnya tidak terjadi perkelahian dan perseteruan akan berakhir anak pun di dalam kelas saling sayang menyayangi. Nah itulah Bapak Ibu dari segitiga restitusi.
Jadi dari guru penggerak ini saya paham dan saya akhirnya memiliki satu ilmu Bapak Ibu. Ilmu apa Bapak Ibu tadi? Ilmu saya? Disiplin positif, ada lagi 5 kontrol posisi. Yang tadi kata saya, oh Bu Ratna itu kontrol posisinya seperti itu sebagai penghukum. Rupanya sudah dirubah. Nah itu. Nah selanjutnya juga keyakinan kelas segitiga restitusi. Demikian pemaparan dari saya Bapak Ibu untuk pengimbasan dari budaya positif di sekolah. Selebihnya saya berikan kepada moderator lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Ratna Aidasari dapat kita petik saripatinya dan dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari, karena budaya positif ini kan sejalan dengan dimensi yang kita ambil di RHK kita semester 1. Dan mungkin Bapak Ibu kan banyak yang sudah senior yang terkendala untuk ikut guru penggerak karena usia, jadi nggak usah repot-repot ikut guru penggerak, nih udah ditularkan ilmunya sama guru penggerak kita. Jadi ada budaya positif itu terdiri dari apa saja tadi sudah dipaparkan, kontrol guru, jadi kita tadinya mungkin sebagai teman berubah menjadi seorang manajer. Kemudian juga bisa mulai membuat nilai keyakinan kelas untuk wali kelas masing-masing sebagai pengganti peraturan yang dibuat oleh satu pihak, yaitu dari pihak sekolah dibuat bersama-sama. Nah, sekarang sampailah kita pada acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu mungkin ada yang penasaran, ingin tanya lebih jauh tentang budaya positif itu seperti apa. Saya buka sesinya untuk 3 penanya. Silakan Bapak Ibu. Pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ratna, sebenarnya kami agak sedikit paham itu mengenai budaya positif. Cuman saya akan bertanya sedikit itu mengenai perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa kesepakatan kelas itu mencapai suatu keberhasilan. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu Retno. Oke, akan dicoba dijawab oleh presenter kita. Baik, terima kasih Bu Retno yang telah bertanya. Pertanyaan dari Bu Retno, apa perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Yang kedua, bagaimana kita mengetahui tolak ukur keyakinan anak itu berhasil atau tidak? Gitu dong Bu Retno ya. Yang pertama, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Iya, tadi saya memaparkannya agak sedikit libet ya Bapak Ibu ya. Saya jelaskan lagi. Bentar. Mana keyakinan kelas? Ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan pertama kali kita mulai belajar di dalam kelas. Itu tadi. Jadi seperti Bu Yayu tadi, ayo Bapak Ibu tadi katanya, kita sepakati dulu untuk jalannya diskusi ini. Yang pertama, tidak boleh handphone dimatikan. Itu kalau misalnya ingin bertanya, tunjuk tangan dulu dan sebagainya. Nah, itu adalah kesepakatan kelas, Bu Retno. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, ya ini yang saya paparkan Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak secara bersama-sama. Keyakinan kelas dibuat oleh anak-anak secara bersama-sama dan seluruh warga kelas. Dan hal yang perlu diperhatikan, kata saya tadi, untuk keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau kesepakatan itu pertama kali kita mulai berada di
kelas, memulai pelajaran, itu kesepakatan yang seperti Bu Yayu buat. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang harus kita sepakati bersama-sama di dalam kelas itu bersama-sama anak-anak, dan itu menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak tolak ukurnya. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui tolak ukur keyakinan itu berhasil atau tidak? Kita mengetahui tolak ukur keyakinan kelas itu berhasil atau tidak dari video yang saya paparkan. Ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat dari keyakinan kelas itu berhasil atau tidak. Misal ada kejadian anak tadi, ya suasananya teratur, dan ada anak tadi itu ada suatu perseteruan dari anak tadi ya Bapak Ibu ya, yang saya alami. Jadi anak itu telah menyadari bahwa dia telah salah selama ini, telah salah, marah-marah dan tidak saling menyayangi. Itu tolak ukurnya kita lihat dari kesadaran anak itu. Oh, berarti selama itu dia sudah salah. Selama dia tadi marah-marah, iya Bu, karena dia mencoret-coret. Nah, di situ dia sudah salah, dan tolak ukur dia tidak menyepakati dari keyakinan kelasnya, yaitu tidak saling sayang menyayangi. Oke, begitu Bu Retno, ada tambahan? Tidak. Terima kasih Bu Retno. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan Bu Retno ya. Pertanyaan kedua mungkin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait kesepakatan dan keyakinan tadi ya Bu Ratna. Tadi disampaikan oleh Bu Ratna, kesepakatan itu dibuat ketika kita mulai mengajar. Berarti kalau kita pindah kelas, setiap mapel itu kan pindah-pindah kelas, berarti itu yang membuat kesepakatan itu guru ketika awal mulai mengajar. Kalau keyakinan tadi berarti intinya yang membuat setiap wali kelas dengan kelasnya, seperti itu ya Bu Ratna. Yang mungkin itu pertanyaan dari saya. Pertegas pertanyaannya Bu Naimah ya, masih tentang perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas, tentang terkait proses membuatnya ya Bu Naimah ya. Apakah kesepakatan kelas itu bersifat dinamis sehingga setiap guru bidang studi bisa membuat kesepakatan kelas, sementara keyakinan kelas itu bersifat lebih statis ya, jadi dibuat oleh wali kelas bersama dengan peserta didiknya. Bagaimana Bu Ratna? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Bu Naimah. Untuk kesepakatan kelas itu bersifat dinamis. Jadi kita bisa berpindah dari kelas 1 ke kelas lainnya. Apa kesepakatan kelas yang disepakati pada saat pelajaran kita itu, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kalau untuk keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama Bapak Ibu, bersama-sama wali kelas dan warga kelas itu. Keyakinan kelas apa yang dipilih oleh anak-anak di dalam kelas, itu aja, dan disepakati dan ditandatangani bersama agar menjadi tolak ukur anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Apakah menjawab pertanyaan Bu Naimah? Puas Bu? Ada tambahan mungkin? Oke ya, jadi saya ambil kesimpulannya bahwa kesepakatan kelas benar menurut Bu Naimah tadi sudah tepat menurut saya juga, karena kesepakatan kelas itu sifatnya lebih dinamis. Setiap kali bisa berubah disesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan masing-masing. Jadi setiap kali kita masuk pindah kelas bisa buat kesepakatan dulu. Tetapi kalau nilai keyakinan itu seperti tata tertib sekolah, jadi dia bersifat lebih statis dan mengikat. Nah, kan agak repot ya kalau kita guru bidang studi masing-masing membuat keyakinan kelas. Oleh karena itu wali kelas mungkin yang lebih mengenal karakter siswanya sehingga bisa memimpin untuk membuat keyakinan kelas. Pertanyaan ketiga mungkin? Ya. Kalau kesepakatan tadi yang buat guru mapelnya atau kita musyawarah dengan anak?
bagi Pak yang menentukan sebelum pelajaran kita mulai ya. Sebenarnya itu kesepakatan kelas itu dipimpin saja dan anak-anak yang menyepakati. Nah, jadi di situ anak-anak mau milih mana gitu kesepakatan kelas itu. Jadi nanti baru kita buat dan disepakati oleh warga kelas semua. Terima kasih menjawab ya Bu Naimah ya. Oke, pertanyaan ketiga mungkin Pak Haryono. Oh, Bu Komaro tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Komaro Hasanah dari SMP Negeri 2 Natar. Bapak, saya ingin bertanya, tadi dipaparkan tentang peran guru sebagai manajer ya Bu ya. Yang mau saya tanyakan adalah apa saja sih keterampilan atau sikap-sikap yang harus seorang guru punya agar dia bisa menjadi atau menjalankan perannya sebagai manajer untuk siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Komarul atas pertanyaannya. Saya pertegas sekali lagi, pertanyaannya terkait dengan keterampilan apa saja yang seorang guru harus miliki untuk menjadi seorang manajer dalam melaksanakan segitiga restitusi. Benar ya Bu Komarul? Oke, Bu Ratna mungkin bisa menjawab. Baik, saya jawab Bu Komarul ya. Yang saya pahami peran guru sikapnya yang sebagai manajer itu yang pertama kita harus paham karakter siswa. Jadi karakter anak itu unik ya Bapak Ibu ini ya. Jadi anak itu ada yang dia sifatnya pemalu, ada yang pemarah. Nah di situ kita harus paham karakter siswa itu. Yang kedua menempatkan diri dalam posisi siswa. Kita menempatkan diri itu sebagai penanyanya sebagai posisi siswa. Kita tidak boleh bertindak marah-marah, menyepelekan anak dan sebagainya. Setelah itu baru kita memancing anak itu untuk dia mau mengungkapkan kesalahannya, Bapak Ibu. Mau mengungkapkan kesalahannya dan mencari tahu bahwa oh benar dia itu salah. Dan di situ barulah kita memiliki sikap untuk mencari solusi bersama-sama kepada anak tersebut. Apa sih solusi yang harus kita perbaiki? Jadi di situ anak menjadi mengontrol diri dia, dari kita paham karakternya, menempatkan diri dalam posisi siswa dan mencari tahu kesalahannya serta solusi bersama-sama oleh anak tersebut sehingga terjadilah itulah sikap kontrol yang sebagai manajer yang harus kita pahami. Pak Marul bisa menjawab. Oke, saya mungkin tambahkan sedikit di sini. Memancing itu banyak ya, seperti Bu Ratna sebutkan tadi, memancing itu bisa dengan setting tempatnya dulu. Anaknya pengennya di mana nih, di kantin misalnya. Ya itu tadi kita harus tahu dulu kebutuhan anak apa. Lagi lapar, dipanggil sama gurunya, dia nggak akan mengungkapkan, udah fokus sama lapar. Kita harus paham kebutuhan tadi. Nah, kemudian juga kitanya harus bisa mengaktifasi otak luhur kita, bukan primatanya yang maju nih dengan marah-marah dulu. Nah jadi Bu Ratna tadi sudah menjawab 3 hal yang memang tepat. Yang pertama harus paham karakter siswa, kemudian juga harus menempatkan diri pada posisi siswa, itu yang kadang kita suka lupa ya. Kemudian juga untuk memancing sebisa kita tuh, sepintar-pintar kita mancing supaya dia itu mau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, bisa terjawab Bu Marul? Oke, Bapak Ibu, ada lagi tambahan? Mungkin tambahan bukan berupa pertanyaan, mungkin ada masukan atau mungkin ada tambahan jawaban, Bu Retno? Mungkin saya akan menambahkan saja, keterampilan itu banyak. Nah di sini untuk menjadi seorang manajer kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Dalam berkomunikasi itu berkomunikasi itu tidak hanya mengenai bicara saja, tetapi gimana kita mengajak lawan bicara kita untuk mengerti apa yang maksud dan tujuan kita. Nah seperti tadi yang dikatakan sama
Bu Ratna, itu kita harus mengetahui kebutuhan siswa dan segala macam. Itu kita juga harus bisa mengolah komunikasi kita. Komunikasi itu baik dalam hal pendekatan kepada anak, juga dalam hal tutur kata kita, supaya anak mengerti atau anak merasa bahwa kita dalam posisi tidak menghakimi. Itu jadi keterampilan yang berikutnya adalah juga harus mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ini tadi saya baru mendengar sepintas mengenai bagaimana cara memancing, ya. Kata Miss Dian itu, contohnya misalnya dibawa ke kantin, terus mungkin dibawa kemana atau di tempat-tempat yang memungkinkan, ya. Nah, artinya ini dilaksanakan itu dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran, sehingga nanti kalau di dalam pembelajaran itu kita ngatasi satu orang tapi yang lain terbengkalai, kan itu kan. Hitungannya kan seperti individual, pelayanan individual. Nah, kalau melayani individual ini satu orang memakan waktu dan tempat yang saya pikir ini memakan waktu dan tempat yang lebih, maka yang lain bagaimana? Nah, itu saja mungkin yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryono. Pertanyaannya di sini, kita punya banyak siswa, sementara untuk handle satu itu makan waktu ya Pak ya, kalau untuk setting sesuai dengan yang seharusnya. Nah, bagaimana nih menyikapinya Bu Ratna? Untuk dari Pak Haryono, menyikapinya kalau siswanya banyak, berarti kita sesuaikan dengan anak tersebut. Jadi anak tersebut setidaknya dia ingin mengungkapkan isi hatinya di mana. Jadi kita sesuaikan dulu, atau bisa di kantor, bisa juga di ruangan perpus, dan kita gali anak itu apa sih kesalahan yang dibuat anak tersebut. Jadi intinya kita sesuaikan dulu dengan anak itu mau mengungkapnya di mana. Jadi jangan serta-merta langsung kita marah-marah kepada anak tersebut secara situator itu Pak ya. Oke Pak, mungkin sedikit tambahan ya. Jadi memang betul sih, saya juga itu kendala waktu handle tentang restitusi ini yang Bu Ratna ya, sedikit sulit. Apalagi untuk mengenalkan, itu sulit Pak, karena anak-anak kita sudah biasa menerima hukuman apa yang sudah kita tentukan. Nah, setidaknya kita mencoba dulu, ada keinginan untuk mencoba dulu, dan kita kan bisa petakan mana sih pelanggaran yang lumayan serius, mana pelanggaran yang bisa kita maafkan. Jadi mungkin yang serius itu Pak yang bisa dicoba dulu pakai restitusi. Nah, dan waktu yang paling baik itu sebenarnya anak yang tentukan, anak yang minta, bukan kita yang nanti kamu istirahat ngaduk saya ya. Seingat saya sih seperti itu. Baik, saya tambahkan juga. Jadi untuk kasus seperti itu kita harus, yang pertama kita menstabilkan identitas anak itu, kita panggil dulu anak itu, kita sesuaikan. Jadi kayak saya buat ada anak-anak tersebut dia marah-marah, hampir bertengkar di kelas karena kawannya itu mencoret-coret buku matematika. Nah, kita sebagai guru kan mendengar itu dari ketua kelas, dan saya menyesuaikan, tidak perlu langsung saya ungkapan dalam kelas itu, langsung saya panggillah dia ke perpustakaan. Nah, yang pertama kita menstabilkan identitas anak tersebut, kita menggali ada apa sih, kenapa kamu marah-marah, seperti video saya ini. Hai Cika, kenapa kamu marah-marah di dalam kelas? Kenapa kamu berbuat sesuatu itu? Nah, kita stabilkan identitas. Nah, selanjutnya kita validitas tindakan yang salah anak. Kita pancing anak tersebut. Apa sih kesalahan kamu, atau kamu berbuat sikap tersebut
Kamu menyadari tidak kamu melakukan satu kesalahan? Oh iya, kalau ibu di posisi kamu, ibu akan berbuat seperti kamu sih sebenarnya, tapi kamu sadar tidak dengan kesalahan. Nanti anak itu dia stabil dengan identitas dia mengakui, ya bu katanya karena saya itu dicoret-coret buku saya segala macam. Nah selanjutnya menanyakan keyakinan kepada anak itu, nah berbuat seperti itu salah atau tidak. Nanti kata anak itu, oh iya bu, saya telah bermarah-marah, saya telah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tidak saling sayang menyayangi sesama teman. Nah di situ, jadi kita sesuaikan dulu dengan kondisi anak tersebut. Kita panggil dulu dan kita tepatkan dulu posisi panggilnya di mana gitu loh Bapak. Pak Har bisa terjawab. Oke, terima kasih. Masih ada? Kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Bisa disimpulkan di sini untuk menjadi seorang guru zaman now itu banyak PR-nya ya ternyata kita ini. Selain untuk belajar metode pembelajaran, berdiferensiasi dan macam-macam itu, ternyata kita juga harus belajar bagaimana untuk menjadi seorang pendidik dalam hal ini. Kalau ngajar aja sih mungkin semua pintar, tapi untuk mendidik kadang kita aja masih harus belajar untuk mendidik diri sendiri ya, apalagi untuk anak didik kita. Semoga apa yang dipaparkan, oh ya ini semoga apa yang dipaparkan Bu Ratna itu bisa ditangkap saripatinya dan bisa diaplikasikan. Nah, di sini saya mau minta tolong sama Bapak Agus Kentiono untuk memberikan saran-saran supaya kedepannya Bu Ratna ini lebih baik. Nah, boleh ya Pak Agus ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya pemaparan Ibu Ratna Idesari, ternyata kita akan terbuka wawasan yang sangat luas ya. Yang pertama, proses pembelajaran itu mulai dari awal sampai akhir tadi sudah dijabarkan. Nah, antara lain kita harus mampu untuk menganalisis pertama untuk KBM-nya, yaitu karena ada 3 jenis tadi, jenis karakter anak itu tadi yang sudah diklasifikasikan tadi, seperti anak itu yang harus visual, ya mampu visual belajarnya itu menggunakan gambar, kemudian audio, kemudian kinestetik dan lain sebagainya. Nah ini kita harus selaku Bapak Ibu selaku guru itu mampu menganalisa karakter-karakter anak ya. Walaupun agak sulit, tetapi setidaknya kita mulai belajar dengan adanya guru penggerak kita ini. Tentunya kita harus setidaknya mulai belajar menganalisa. Dari analisa itu kita bisa menerapkan metode yang pas, metode yang cocok untuk anak-anak kita. Memang ini pembelajaran ini sangat serius sekali ya, karena kita akan menganalisa, tentunya punya kemampuan. Seorang guru harus mampu menganalisa, oh anak ini bakatnya pembelajaran dengan visual ya, bahwa kita harus bisa menyajikan visual itu dan lain sebagainya tadi, mana yang paling diminati oleh anak. Dan tentunya juga perlu adanya kesepakatan tadi, kesepakatan per bidang studi, kesepakatan kelas ya. Itu saya kira yakin tuh setiap guru bidang studi sebelum masuk kita bersama-sama musyawarahkan. Kalau ada waktu ya setidaknya kita luangkan waktu untuk menyepakati peraturan tadi ya, mau mana baiknya. Tujuan kita adalah pembelajaran ini selalu kondusif, mampu diserap oleh anak-anak, dan apa yang kita tuangkan itu bisa diserap minimal ya 80% dari 100% yang kita tuangkan. Kemudian juga mampu menganalisa tingkat-tingkat kesulitan ya, karena tingkah pola anak kita memang sangat majemuk, sangat bervariatif. Apalagi satu kelas ada 32 siswa ya, tentunya ada 32 karakteristik yang
oleh guru itu mampu mengklasifikasikan, dan tentunya di 32 karakteristik tadi juga ada bermacam-macam masalah yang timbul di situ. Ya, dari masalah-masalah itu kita kategorikan lagi mana yang lebih berat, mana yang sedang, mana yang perlu segitiga apa tadi itu? Ya, itu tadi. Ya, perlu kita menganalisa. Kalau memang itu problem-problem yang sangat pelik, tentunya kita perlu khusus itu pendampingan khusus terhadap anak kita. Ya, kalau yang masih ringan-ringan ya mungkin bisa ditangani secara langsung dengan hati nurani yang selaku kita pendidik, yang tidak boleh tadi itu tidak boleh marah-marah dan lain sebagainya. Kita selaku manajer tadi yang segala mampu meletakkan diri kita selaku manajer, dan mudah-mudahan harapan saya dan kami semua diteruskan untuk lebih banyak lagi guru-guru penggerak kita, tidak hanya sebatas ini saja, tetapi lanjut yang memang belum mengikuti guru penggerak, mungkin nanti ada kata 12, 13, 14 dan lain sebagainya. Ayo kita, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbenah. Ya, kita harus bersama-sama merubah metode-metode belajar kita, tidak seperti zaman dahulu kala, tetapi kita metode saintifik kita digunakan dengan metode psikologi yang matang. Ya, tentunya kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kita yang sudah mengikuti guru penggerak ini. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, kita bersama bergerak untuk mensukseskan pendidikan nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu profil Pancasila. Demikianlah mungkin saran-saran saya. Sekali lagi selamat buat Bu Ratna Aidasari. Mudah-mudahan apa yang telah kita capai hari ini dapat betul-betul diimplementasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta aplaus ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Dr. Andes Agustintiono atas masukannya, dan itu merupakan harapan kita semua. Semoga setelahnya akan tumbuh guru-guru penggerak baru dari SMP Negeri 2 Natar. Sebentar lagi ada pendaftaran angkatan 12. Akhir kata, saya berharap kita bisa bersama-sama bergerak maju, menumbuhkan keinginan untuk menjadikan sekolah kita jauh lebih baik dalam hal ini terkait dengan budaya positifnya, sehingga SMP 2 Natar kembali jaya. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup acara ini. Taman bunga baunya harum, musim semi menabur benih. Saya ucapkan wassalamualaikum dan terima kasih.